Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan sejumlah calon kepala daerah yang berlaga di pemilihan kepala daerah dibiayai cukong. Menurut Mahfud, karena hal tersebutlah akhirnya sering kali terjadi kasus korupsi kebijakan. Gelaran pemilihan kepala daerah 2020 sudah dimulai. Tahapan pendaftaran dan juga tes kesehatan telah dijalani para bakal calon kepala daerah. Menko Polhukam Mahfud MD berharap pilkada serentak ini dapat membangun kualitas demokrasi dan jauh dari korupsi. Mahfud juga mengungkapkan pilkada langsung menimbulkan masalah besar, salah satunya akan marak korupsi. Menurutnya, 92% calon kepala daerah dibiayai cukong. Hal tersebutlah yang seringkali menghadirkan korupsi kebijakan. Yang berangkat dari keprihatinan bahwa pilkada langsung itu telah menimbulkan masalah besar, maraknya korupsi yang semakin besar. Pak Dias Rasid kalau bercerita itu sebagai penggagas otonomi daerah di era reformasi, di daerah dia di Sumatera Selatan itu katanya kalau menjelang pilkada rakyat itu enggak tidur sampai pagi, lampunya hidup. Apa? Nunggu serangan fajar gitu, nunggu amplop gitu. Sehingga itu dianggap merusak rakyat. Belum lagi permainan percukongan seperti dikatakan Mas Nurul Gufron tadi, di mana calon-calon itu 92% dibiayai oleh cukong. Dan itu apa? Itu melahirkan kebijakan sesudah terpilih, melahirkan korupsi kebijakan. Nah, korupsi kebijakan itu lebih bahaya dari korupsi uang. Kalau uang bisa dihitung. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron juga memaparkan hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi bila lebih dari 80% calon kepala daerah dibiayai dengan sponsor. Kemudian memiliki kemampuan untuk men-trace transaksi-transaksi keuangan yang kemudian memungkinkan digunakan sebagai money politik. Karena faktanya dalam kajian KPK sebelumnya ada sekitar 82% pilkada itu, calon-calon kada itu 82%-nya didanai oleh sponsor, tidak didanai oleh pribadinya. Sehingga itu menunjukkan nanti akan ada aliran-aliran dana dari sponsor kepada calon kepala daerah. Kedua, pembuatan peta risiko praktik korupsi atau penyimpangan dalam penyelenggaraan pilkada berbasis karakteristik wilayah. Jadi perlu kemudian pemetaan karena antara Aceh sampai Papua karakteristik kerawanannya berbeda-beda. Ada berbasis suku, berbasis agama, berbasis ketimpangan sosial dan lain-lain. Itu perlu dipetakan. Menko Polhukam Mahfud MD dan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron berharap Pilkada Serentak 2020 dapat membangun kualitas demokrasi dengan tidak merusak moral masyarakat. Tim TV One mengabarkan. Pengamat politik Henry Satrio membenarkan informasi bahwa rata-rata calon kepala daerah dibiayai oleh cukong atau sponsor. Ia menyebut bahwa hal ini terjadi lantaran besarnya biaya untuk mengikuti pilkada. Apa yang disampaikan oleh Mahfud MD itu kan hal yang sudah menjadi rahasia umum bahwa rata-rata memang banyak kepala daerah itu didukung oleh cukong atau sponsor. Kenapa hal ini terjadi? Karena memang demokrasi saat ini di Indonesia yang cukup mahal. Biayanya besar, mulai dari persiapan, kemudian biaya para saksi dan lain-lain. Nah, apa sebetulnya yang bisa membebaskan para calon kepala daerah dari cukong-cukong itu? Pastinya kan setelah mereka terpilih,
ada giving back lah, ucapan terima kasih bagi para kepala daerah ini kepada para sponsor tadi. Nah, caranya adalah jauh-jauh sebelum mereka maju sebagai calon kepala daerah, harusnya mereka sudah turun ke rakyat, memperkenalkan diri dan membuat kerja-kerja nyata di daerahnya. Sehingga dengan sendirinya rakyat sudah mengetahui diri si calon ini, sudah mengenal si calon ini, dan otomatis rakyat menginginkan si calon ini menjadi pemimpinnya. Memang sebuah proses yang panjang, tapi kalau demokrasi kita mau sehat, calon-calon kepala daerah, terutama partai politik, juga harus berusaha lebih keras lagi sehingga calon kepala daerah terbebas dari sponsor-sponsor itu. Nah, sebagai Menko Polhukam, sekarang sih saya tantang Prof. Mahfud MD, apa yang harus dilakukan pemerintah? Rezim Jokowi terutama, pada masa Jokowi ini, menghilangkan para sponsor-sponsor di bidang politik tadi. Saya yakin Prof. Mahfud mampu membuat program-program yang bisa mengatasi atau meminimalisir terjadinya atau adanya cukong-cukong bagi para calon kepala